Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kali ini kita akan bahas lanjutan dari materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya kita membahas tentang pengeluaran pemerintah, tapi minggu ini kita akan bahas penerimaan pemerintah. Nah, yang perlu kalian ketahui, baik itu penerimaan maupun pengeluaran pemerintah, itu merupakan salah satu dari komponen APBD. Nah, yang disebut dengan APBD, kalian otomatis sudah paham ya, bahwasanya APBD itu adalah anggaran pendapatan belanja dan negara. Nah, APBN itu memiliki berbagai komponen, diantaranya ada penerimaan, kemudian yang kedua ada pengeluaran, kemudian ada lagi terkadang itu pembiayaan, dan baru yang terakhir itu adalah apakah itu surplus maupun defisit. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas tentang pengeluaran pemerintah. Sedangkan minggu kali ini kita akan bahas tentang penerimaannya. Kita langsung saja ya. Definisi dari penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah itu disebut juga sebagai pendapatan negara, di mana pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerima negara bukan pajak, dan penerima hibah dari dalam maupun luar negeri. Untuk itu, kenapa penerimaan pemerintah itu sama dengan pendapatan negara? Apa tujuan dari penerimaan pemerintah? Nah, tujuannya yaitu digunakan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan perekonomian yang tujuan akhirnya adalah untuk kepentingan rakyat. Sama halnya dengan minggu kemarin. Kalau kemarin kan kita pengeluaran yang bertujuan untuk membiayai seluruh kegiatan dari perekonomian. Kalau pengeluaran itu sama halnya dengan kebijakan pemerintah. Kalau penerimaan itu sama halnya dengan pendapatan. Oke ya, kita lanjut. Penerimaan pemerintah itu dibagi menjadi dua. Satu penerimaan pajak, dua itu penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak itu adalah penerimaan yang keseluruhan diperoleh dari struktur perpajakan. Misalnya, pajak yang dimaksud pajak itu sendiri adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, di mana pungutan tersebut berdasarkan undang-undang, dan pemungutannya itu bisa dipaksakan kepada subjek pajak. Sedangkan penerimaan bukan pajak itu adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah, baik itu berupa pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri. Penerimaan pajak. Kalau dari pajak, contohnya seperti pajak penghasilan, di mana pajak penghasilan yang diterima pemerintah tidak akan ditunjukkan penggunaannya akan dipakai untuk apa. Apakah untuk membayar upah atau gaji pegawai negeri, untuk membeli barang atau jasa, atau untuk membayar hutang pemerintah. Jadi pajak penghasilan itu adalah pajak yang dikenakan kepada orang yang sudah bekerja. Jadi ketika mereka mengeluarkan gaji, khususnya ASN, itu kan ada potongan pajak tiap bulannya. Nah, kita nggak tahu sebagai penerima penghasilan, apakah pajak itu sama negara dibayarkan untuk membayar gaji berikutnya, atau pajak yang dipotong oleh pemerintah itu digunakan sebagai membayar hutang. Nah, itu secara personal kita tidak tahu digunakan untuk apa. Itulah pajak. Kemudian kalau retribusi itu merupakan salah satu contoh dari penerimaan
pungutan pemerintah karena dia membayar atas jasa yang sudah dia terima. Itu namanya retribusi. Misalnya seperti pungutan parkir, pembayaran listrik, pembayaran air minum dan sebagainya. Jadi kita menerima manfaatnya. Jadi kayak semacam ada timbal balik, itulah retribusi. Jadi misalnya kayak di situ kita sudah bayar listrik, nah kemudian kita membayar listriknya, itu namanya retribusi. Kalau pajak, selain pajak penghasilan, itu juga ada pajak pertambahan nilai, di mana PPN itu kita ketahui dari ketika kita membeli sesuatu di supermarket. Itu kita akan dikenakan biaya PPN. Sama halnya kalau kalian ke mall atau misalnya kalian makan di mana, nah kalian itu sudah, apa yang kalian beli itu sudah termasuk PPN, seperti itu, pajak pertambahan nilai. Sumber-sumber penerimaan daerah itu bukan hanya, kalau kita rinci lebih detail, itu cukup banyak. Misalnya yang paling teratas itu adalah pajak ya. Ini pajak. Kemudian ada retribusi. Kemudian ada keuntungan BUMD. Kemudian diperoleh dari denda atau sita. Ada pencetakan uang, ada pinjaman, ada hibah, ada penyelenggaraan undian. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kalau pajak tadi sudah sempat disinggung ya di slide sebelumnya, di mana pajak itu ada pajak pusat dan pajak daerah. Kalau pajak pusat seperti ini, ada PPH, ada PPN, tambahan nilai, PPNBM. Ini adalah pajak pertambahan nilai barang mewah. Kemudian ada PBB, pajak bumi dan bangunan. Ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, BPHTB. Kemudian ada pajak bea materai, kemudian bea masuk, cukai, dan pajak ekspor. Sedangkan pajak daerah itu ada pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, dan pajak bahan bakar. Itu pajak. Nah, kemudian retribusi tadi sudah sempat disinggung. Kalau retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah, baik oleh pusat maupun daerah berdasarkan undang-undang, di mana pemerintah itu memberikan imbalan langsung bagi pembayarannya. Nah, jadi contohnya retribusi ini kayak seperti ini. Jadi kita dikasih karcis gitu ya. Kalau misalnya kita ke pasar atau kita ke rumah sakit atau kita ke mana yang toko, nah biasanya ada pungutan parkir. Nah, itu yang disebut dengan retribusi daerah. Kemudian tadi ada keuntungan BUMD atau BUMN. Nah, keuntungan BUMD ini, jadi kan negara itu punya yang namanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kebetulan salah satu contohnya di sini adalah Pertamina. Nah, jadi Pertamina itu juga punyanya BUMN, PLN itu juga BUMN. Nah, yang dimaksud dari keuntungan itu seperti apa? Jadi gini, sebagai pemilik BUMN, pemerintah itu berhak memperoleh bagian laba yang dihasilkan dari BUMN. Jadi dari Pertamina itu, misalnya ada keuntungan, itu keuntungannya dibagi terhadap negara. Begitu pula dengan PLN. Jika ada keuntungan, itu juga diberikan terhadap negara. Selain BUMN, ini ada juga BUMD, di mana BUMD ini dia posisinya di tingkat daerah. Jadi lebih regional ya. Kemudian pemerintah daerah sebagai pemilik BUMD berhak memperoleh bagian laba BUMD. Oke, kita lanjut lagi.
Kemudian selain keuntungan BUMD itu ada denda dan sita. Nah, kalau denda adalah salah satu pungutan juga, di mana pemerintah ini berhak memungut atau menyita aset milik masyarakat apabila masyarakatnya diketahui telah melanggar peraturan pemerintah. Kayak misalnya denda pelanggaran lalu lintas, denda ketentuan peraturan perpajakan, penyitaan barang-barang ilegal, dan lain sebagainya. Jadi misalnya nih, hal yang paling sering kita lihat ketika ada pengemudi sepeda motor, kemudian mereka lupa membawa surat semacam SIM atau STNK, maka di situ mereka akan dilanggar. Mungkin barangkali dari kalian sudah ada yang pernah terlibat dalam hal ini ya, denda pelanggaran lalu lintas. Nah, itu juga termasuk salah satu penerimaan dari pemerintah. Kemudian pencetakan uang. Nah, pencetakan uang itu umumnya dilakukan pemerintah dalam rangka menutup defisit anggaran. Apabila tidak ada alternatif lain, maka yang ditempuh sama pemerintah itu adalah pencetakan uang, seperti yang pernah terjadi di saat terjadinya yang tahun 1997-1998 itu kan pernah terjadi resesi perekonomian, di mana semua harga melambung tinggi dan inflasi itu sangat sangat tinggi. Kemudian hutang juga sangat tinggi. Nah, pemerintah itu pernah melakukan pencetakan uang. Kemudian, siapa yang mencetak uang? Jawabannya jangan Bank Indonesia ya, karena kebanyakan dari kalian itu yang tahu bahwasanya bank itu adalah Bank Indonesia yang mencetak, padahal bukan. Yang mencetak itu adalah suatu perusahaan yang namanya yang perusahaannya itu disebut dengan Perum Peruri. Sedangkan Bank Indonesia itu berfungsi atau tujuannya itu hanya sebagai pengelola keuangannya saja. Jadi dia sebagai pengontrol jumlah uang yang beredar, kemudian harga inflasi dan lain sebagainya. Nah, itu kalau pencetakan uang. Kemudian ada pinjaman. Nah, kalau pinjaman pemerintah merupakan sumber penerimaan negara yang dilakukan bila terjadi defisit. Pinjaman pemerintah itu di kemudian hari akan menjadi beban pemerintah karena pinjaman tersebut harus dibayar kembali berikut dengan bunganya. Jadi kalau misalnya suatu negara itu meminjam dana, itu bukan dana pinjaman yang cuma dibayarkan, namun bunga juga harus dibayarkan. Kemudian ada pinjaman yang dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Nah, sumber pinjaman itu bisa berasal dari pemerintah juga. Semisal ada institusi perbankan, kalau dalam negeri ya, itu perbankan, kemudian institusi non-bank atau maupun individu. Jika di luar negeri, itu seperti apa pinjamannya? Nah, pinjamannya itu dari berbagai negara. Biasanya pinjamannya itu baik dari surat berharga maupun secara tunai. Nah, biasanya itu dilakukan oleh suatu lembaga atau institusi. Kemudian ada sumbangan, ada hadiah, dan hibah. Nah, 3 hal ini apakah sama? Tentunya beda. Di mana letak perbedaannya? Sebelum ke perbedaan, kita lihat dulu sumbangan, hadiah, dan hibah itu sama-sama memiliki persamaan, yaitu tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengembalikan sumbangan, hadiah, atau hibah. Itu persamaannya. Cuma kalau perbedaannya itu dari segi struktur administrasi ya.
Jadi kalau kalau misalnya sumbangan itu ya semacam seseorang itu memberikan sumbangan secara langsung. Kayak misalkan kemarin kita kaitkan dengan yang sekarang aja. Sumbangan itu berupa bantuan yang diberikan secara cuma-cuma terhadap yang bersangkutan. Itu sumbangan, misalnya kayak kemarin sumbangan APD, sumbangan alat medis lainnya. Nah, itu maksudnya sumbangan, gak perlu dikembalikan. Sedangkan hadiah adalah semacam pemberian dari pemerintah yang memang sifatnya apa ya? Sama sih dengan sumbangan, itu cuma-cuma juga. Cuma kalau hadiah itu lebih kayak semacam ada sebuah acaranya. Jadi ada acara dulu, kemudian di situ ada hadiah atau ada penghargaan dari pemerintah bagi orang yang bersangkutan. Nah, kayak gitu hadiah. Nah, kalau hibah itu beda lagi. Kalau hibah itu kayak semacam ada perjanjiannya. Misalnya di sini ada salah satu contoh dokumen hibah, di mana di sini kelihatan ya, di mana di sini itu pemerintah itu memberikan, anggap di sini yang memberi adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Yang diberikan hibah atau yang menerima hibah itu adalah Ketua Yayasan Budi Luhur Subang. Nah, jadi si Ketua Yayasan Budi Luhur Subang ini menerima hibah dari Kepala Dinas Pendidikan. Hibahnya terkait apa? Oh, hibahnya ini terkait kayak misalnya senar drum band, kemudian ada ada tenor drum, ada bass drum. Jadi seputar alat-alat drum band ya. Itu contoh hibah. Jadi hibah itu lebih ke resminya ya. Jadi dia ada dokumennya, kemudian tertulis apa saja yang mau dihibahkan, dari siapa kepada siapa. Nah, itu hibah. Bisa dipahami ya? Jika masih belum ada yang dipahami, silakan bisa ditanyakan, nanti kita didiskusikan. Kemudian ada penyelenggaraan undian berhadiah. Nah, penyelenggaraan undian berhadiah itu di mana pemerintah dapat menyelenggarakan undian berhadiah dengan menunjuk suatu institusi tertentu sebagai penyelenggara. Kemudian ada lagi jumlah yang diterima pemerintah adalah selisih dari penerimaan uang undian dikurangi dengan biaya operasi dan besarnya hadiah yang dibagikan. Nah, kebanyakan undian berhadiah itu pernah, kalau di Indonesia pernah ya, bukan sering, itu pernah dilakukan oleh negara Indonesia dengan tujuan memberikan hadiah cuma-cuma juga kepada masyarakatnya, supaya masyarakatnya itu senang gitu dikasih hadiah. Kan kebanyakan seseorang itu yang bahagia kalau misalnya dia diberikan hadiah. Nah, atau semacam ini, dia kan pemerintah memberikan ke salah satu institusi. Yang sering kita katakan bahwasanya yang sering kita lihat itu misalnya nih, ada salah satu institusi dari perbankan di mana dia melakukan program jalan-jalan santai, jalan-jalan sehat. Nah, di situ kan ada hadiah-hadiah tuh yang akan diberikan. Nah, itu salah satu dari contoh undian berhadiah. Jadi dari pemerintah memberikan dana terhadap salah satu institusi. Atau misalnya seperti ini, acara 17 Agustus, misalnya ada lomba-lomba. Nah, itu merupakan salah satu contoh
hadiah ya, sorry, itu bukan undi kalau misalnya kayak lomba itu. Tapi kalau kayak JJS atau jalan-jalan sehat itu merupakan salah satu contoh dari undian berhadiah. Jenis-jenis penerimaan negara ini sama kayak belanja daerah kemarin, dibagi menjadi ada pusat, ada provinsi, sama kabupaten. Kalau penerimaan pemerintah pusat itu diperoleh dari penerimaan pembiayaan dan penerimaan negara dan hibah. Penerimaan pembiayaan itu meliputi pinjaman sektor perbankan, pinjaman luar negeri, penjualan obligasi pemerintah, privatisasi BUMN, kemudian ada penjualan aset pemerintah, kemudian ada penerimaan negara dan hibah. Penerimaan negara dan hibah ini diperoleh dari penerimaan dalam negeri, penerimaan pajak, bukan pajak, bagian laba, nah lain-lain penerimaan yang sah seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Kalau provinsi, itu penerimaan pembiayaannya meliputi pinjaman dari pemerintah pusat, pinjaman pemerintah daerah otonom, pinjaman dari BUMN atau BUMD, dari institusi perbankan, luar negeri, penjualan aset daerah, dan penerbitan obligasi daerah. Kemudian penerimaan, kalau dilihat dari jenis-jenisnya, penerimaan pemerintah daerah provinsi itu adalah pendapatan asli daerah, pendapatan dari dana perimbangan. Pendapatan asli daerah itu meliputi ini, pendapatan dari dana perimbangan itu merupakan penerimaan yang diperoleh dari PBB dan BPHPB, dari pajak penghasilan wajib pajak perseorangan, dari sumber daya alam, dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Nah, DAU dan DAK masing-masing daerah ini juga tidak sama. Kenapa? Karena dilihat dari masing-masing potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Misalnya di Indonesia, kira-kira yang memperoleh dana alokasi khusus itu adalah Provinsi Papua dan ada juga Provinsi Aceh, di mana di situ mereka memperoleh dana alokasi khusus. Kalau DAU ini saya rasa semua provinsi mendapatkan DAU. Oke, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cuma saya di sini berpesan, tidak ada kata terlambat untuk belajar sesuatu, asalkan dia punya kemauan dan punya keinginan untuk berusaha. Jadi kalian harus yakin bahwa kalian bisa. Oke? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.